Halo para lovers, ketemu lagi dengan aku Rezi Andriati. Nah, kali ini di podcast Heart to Heart, aku mau ngundang jatuhnya mungkin influencer dari zaman dulu sampai sekarang mungkin generasi Z juga belum tahu banyak tentang sosok ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung ngobrol aja sama Kak Kiki Mustika. Itu bisa buat nyembuhin galau juga. Oke, terus dong. Halo. Hai, Kita ampun. ketemu di sini. Makasih loh, aku udah diundang ke sini. Aku yang makasih udah mau nyempetin waktunya buat ke podcastnya Heart to Heart. Nah, apa kabar Kak Kiki? Alhamdulillah baik. Baik ya, kayaknya happy gitu, aura vibes-nya tuh menyenangkan. Kelihatan lebih besar juga. Apanya ya. nih? Kan biasanya katanya kalau orang bahagia itu makin subur Oh, badannya, iya. ya kan? Makanya jadi maksud Anda itu kan. Emang lagi naik berat badan enggak kan? Oh enggak sih, enggak deh, bilangnya enggak. Enggak, orang kurus banget. Nah, para lovers, mungkin buat teman-teman yang belum tahu siapakah Kiki Mustika ini, mungkin kita sedikit, aku sebenarnya pengen tahu apa yang jadi mungkin teman-teman dari generasi Z tuh belum tahu ya, Kiki Mustika tuh siapa sih gitu, influencer zaman dulu atau presenter atau pemain sinetron atau FTV atau apa gitu. Mungkin di sini aku juga pengen Kiki Mustika buat sharing sedikit sama teman-teman para lovers. Sebenarnya siapa sih Kiki Mustika ini? Aduh, kalau aku sekarang ini adalah ibu rumah tangga biasa kok. Ya, jadi aku sendiri sebenarnya memang udah nggak aktif lagi di entertain. Kebetulan karena setelah kelahiran anak kedua ini ya, aku vakum sampai sekarang nih. Ini baru pertama kali lagi aku muncul di depan kamera ya, lebih tepatnya. Tapi sebelumnya itu aku sempat di Mata Pancing. Nah, aku lama sih di presenter MNC itu lama, dan beberapa iklan ya. Nggak perlu disebutin ya brandnya, pokoknya sempet di iklan juga. Lalu film juga pernah, sinetron juga pernah, cuman ya pasti Gen Z nggak tahu karena saat aku film dan sinetron itu ya sekitar tahun 2000 berapa ya, 2009 sampai 2017-an lah gitu. Nice. Nah, kalau aku sebenarnya kenal sama Kiki itu karena Faudi. Siapakah Faudi? Nanti dia akan muncul di sini mungkin fotonya ya, keluarga manis dari Kiki Mustika. Jadi awalnya tuh aku kenal sama Faudi, kita tuh satu manajemen musik di Best Beat Music. Dia tuh vokalisnya di Jakarta Blues Factory. Nah, dari situ kenal lah sama Kiki Mustika, terus kita berteman. Dia sering juga pakai jasa aku dalam make up, kayak kemarin buat wisuda S1 dan S2 kayaknya. Benar-benar. Pinter banget nih, asli cantik-cantik tapi otaknya juga cantik banget. Nah, kalau gitu aku pengen tahu nih, mulai pertama kali terjun di dunia entertainment tuh kapan? Aku itu pertama kali waktu SMP. Jadi SMP Wow. itu sebenarnya awalnya aku modeling dulu. Zaman dulu tuh kan ada model kawanku, tau dong, model kawanku, terus kayak ikut lomba-lomba modeling gitu. Nah itu aku SMP tuh begitu. Oh iya. Jadi memang kalau di keluarga aku itu kalau mau apa-apa kan harus beli sendiri. Nah jadi caranya adalah ya aku ikut lomba-lomba kayak gitu kan lumayan ya dapat uangnya gitu. Nah aku beli HP pertamaku pun ya dari uang hasil lomba-lomba itu. Oh iya. Gitu. Nah dari modelingnya itu SMP, waktu SMA barulah aku mulai ke acting. Karena pas SMA itu aku mulai ikut
ikut teater di sekolah di SMA aku. Nah di situ guru teater aku nawarin nih buat jadi figuran. Itu pertama kali fee aku adalah 100.000 rupiah. Dan mau tahu syutingnya dari jam berapa ke jam berapa? Kita standby jam 7 pagi, selesai jam 3 pagi. Ya. Tapi ya hal itu tuh terjadi juga sekarang sih. Maksud aku mungkin kalau dulu itu biasa ya. Makanya nggak sih, maksudnya syuting itu ya nggak mungkin cepat gitu kan. Pasti kayak ya nggak mungkin kayak sejam 2 jam gitu. Karena ketika aku sekarang ya dengan yang udah dewasa gini ngerasain kayak gitu aja lelah, gimana anak SMA Ya, yang dari pagi ke pagi. benar. Itu tuh jadi jam 7 pagi, ya itu jam 3 pagi hari berikutnya ya. Jadi jadi aku bayang itu capeknya kayak gimana dan kayak ya udah 100.000. beres 100.000. Beres 100.000 tapi dapat makan kok. Jadi ya ya lumayan lah ya Minimal makan perut banget. kenyang ya. Cuman ya memang pas itu ya seneng aja sih tetap gitu karena pengalaman baru gitu. Karena itu juga hobi. Jatuhnya hobi atau karena cari duit? Maksudnya Enggak, tujuan aku pas itu terjun di dunia entertainment. memang karena mau latihan acting aja sih gitu dan aku mau lihat realnya gimana sih sebenarnya syuting gitu. Jadi lebih ke penasarannya ke situ gitu, bukan yang benar-benar cari duit juga. Makanya ikhlas-ikhlas aja dikasih 100.000 juga. Karena pengalamannya. Karena pengalamannya, Terus gitu. abis itu Senang. lanjut tuh. Dan jadi pas lagi pertama kali jadi ekstras itu ternyata aku menarik perhatian krunya lah. Jadi biasa kan ekstras cuma jalan-jalan doang. Tiba-tiba dikasih dialog si ekstras ini gitu. Untuk pertama kali aku syuting, aku Ingat langsung gak jadi apa? jadi anak SMA. Waktu itu aku main sama Nikta Gina. Ada apa denganmu? Itu aku ingat banget judulnya karena itu benar-benar pertama kali banget. Itu aku ceritanya jadi temen gengnya Nikta Gina yang pemeran utamanya juga gitu. Jadi aku dapet dialog di situ dan aku kayak seneng banget karena kan pertama kali syuting terus wah aku kira kayak cuma disuruh jalan-jalan doang gitu karena yang lain pun cuma jalan-jalan doang. Jadi aku disuruh ngomong lah di situ. Tapi dikasih nggak dialog. demam panggung. Maksudnya Enggak, kayak kan enggak. kadang orang kalau pertama kayak panik kan depan kamera. Iya. Ini enggak. Mungkin karena aku memang sudah latihan teater sebelumnya, jadi ya udah pede-pede aja gitu dan kan memang SMP juga modeling kan ngomong di depan banyak orang juga gitu pas lagi di interview dan lain-lain ngomong depan banyak orang juga tuh lomba modeling jadi Tahan banting ya. Iya, udah biasa juga gitu. Keren. Nah, terus dari situ lanjut. Abis apa itu? Itu film. jadi extra. Belum film. Masih Enggak, sinetron. Iya, itu sinetron. Sorry, itu sinetron. Terus mulailah aku itu kenal sama itu ikut lomba modeling lagi dan kenal sama manajer pertama aku. Nah, dialah yang akhirnya bawa aku casting ke sana ke sini gitu dulu. Frameblitz lagi hitsnya kan tuh PH Frameblitz ya. Nah, aku ke situ. Nah, aku seringnya aktifnya di situ memang gitu. Terus ya udah berjalan aja terus jadi syuting activity terus sinetron juga sempat dapat pemeran utama di sinetron apa judulnya Mantra itu tayangnya di TPI dulu ya masih TPI ya lama banget Ya, tapi keren sih maksudnya aku kayak kagum banget gitu karena dari kecil terus dari 100.000 kan jatuhnya kan fee-nya. Iya itu sih salah satu yang aku banggain ya satu yang aku banggain karena aku nggak pakai orang dalam. Maksudnya benar-benar ya aku proses itu semuanya benar-benar berproses gitu loh. Saat aku casting ya memang nggak ada yang aku kenal gitu. Jadi ya memang mereka menghargai acting aku seperti waktu itu ya. Jadi kepake gitu. Itu sih. Nah, terus tiba-tiba terjerumus ke presenter. Kan agak jauh ya gitu dari dunia acting. Benar. Model. Jadi awalnya ke presenter itu karena pas lagi syuting sinetron kan segala macam, aku vakum. Jadi itulah kesalahannya nih buat kalian juga yang mau coba di entertain ya. Sebelum kalian naik daun, jangan vakum dulu deh mendingan. Kalau nggak nanti jadi skuter kayak gua. Selebriti kurang terkenal. Iya. Karena gitu. Jadi kayak nanggung perjuangannya ya. Udah sampai nanggung. Jadi baru aku dapat sinetron nih, yang itu pemeran utama. Nggak lama tuh aku merit. Gitu di usia yang muda, aku memutuskan buat merit ya.
aku mikir ya udahlah daripada gue cari duit sendiri, udah deh gue nikah aja. Gue pikir adalah nikah itu pelarian biar gue nggak perlu cari duit. Ternyata salah ya. Nah terus Tips lagi nih, nikah itu bukan pelarian. iya, nikah itu bukan pelarian buat perempuan-perempuan nggak cari duit, enggak. Karena itu balik lagi tergantung ke pasangan kalian dapatnya kayak gimana gitu. Nah itu aku vakum lama, dan lagi-lagi memang aku vakum lama karena ngurusin anak gitu. Karena memang aku tipikal yang maunya Fokus satu. fokus. Jadi pokoknya anak aku dapat perhatian yang full dulu lah gitu. Jadi memilih untuk mengorbankan Betul. sebenarnya karir ya. Karir Ya. sebenarnya. Pernah Nah, jet lag nggak? iya dong. Karena kan beda ya. Tiba-tiba yang pergaulan apa ya? Hahihi, Iya, happy. Tiba-tiba terus Ya. harus yang di rumah ngurus Serius. anak. Iya, Ya. aku kayak gue ngapain ya nih sebenarnya gitu. Sayang ya karir gue dulu sempat mikir gitu. Cuman ya begitu ngeliat anak, oh enggak ada yang disayangin. Oh ini setimpal kok gitu loh, apa yang lo korbankan dan sekarang yang gue dapet tuh udah kok gitu. Jadi ya udah legowo aja gitu. Balik laginya ya itu langsung presenter. Oh, jadi abis cuti ya jatuhnya, cuti vakum, terus pilihnya jadi presenter karena waktunya cepat atau apa? Bukan. Atau tiba-tiba passionnya ke presenter? Enggak juga, karena memang waktu itu tawaran bukan tawarannya ya, ada open castingnya presenter. Oh, Itu pertama kalinya banget. Jadi open casting presenter, nah langsung yang mata pancing yang keluar kota gitu. Nah aku langsung mikir dong, ninggalin semua. Iya, ninggalin semua. Hebat. Cuman ya memang karena keadaan waktu itu mengharuskan aku buat kerja, ya udah jadinya yaudah deh gue coba ini datang gitu. Dan ya alhamdulillah langsung keterima. Bener-bener tiba-tiba abis selesai casting, abis interview dan lain-lain, karena kan waktu itu di MNC ya kalau mata pancing itu prosesnya tuh harus ada interviewnya juga gitu. Jadi nggak cuma casting ini doang, tapi ditanya-tanya juga nih secara personal, ada keberatan nggak kalau keluar kota segala macam, karena memang bisa seminggu keluar kota gitu kan. Ya dengan keadaan saat itu ya aku enggak oke fine gitu. Dan ya udah langsung, bisa nggak nanti kamu hari ini berangkat langsung ke Ujung Kulon. Itu langsung di arrange tuh sama produsernya waktu itu. Oke bisa. Itu kayak ya campur aduk ya, karena kan harus ninggalin anak tapi dapat kerjaan juga. Jadi oh ya udahlah, disyukurin aja, jalanin aja yang ada sekarang. Ya udah akhirnya aku cukup lama di MNC karena programnya itu sendiri jalannya juga lumayan lama, terus kepake di program lain di situ juga. Ya biasa kalau udah satu ini, Iya. udah pakai Kiki aja sekalian, Iya, karena udah betul. nyaman juga. Iya gitu. Oh iya, berarti itu tuh arahnya tuh bisa dari model, bisa dari teater, ujung-ujungnya ke presenter. Itu semua tergantung dari kitanya ya. Betul. Gimana kita fokus mau kemana. Nah, suka dukanya apa? Sukanya mungkin duit ya? Ya. Kan Sukanya itu selain duit sebenarnya lebih ke koneksi sih ya. Linknya gitu iya, kan, bener sih, kayak bener. dan sekarang juga alhamdulillah teman-teman artis yang dulu memang berteman sama aku juga masih baik-baik sama aku gitu loh. Bukan yang Kiki udah nggak terkenal lagi, udahlah gitu, gue nggak mau kan, enggak, alhamdulillah tuh mereka semua masih baik dan masih inget gitu sama aku kan. Terus selain itu ya kalau yang presenter bisa jalan-jalan gratis gitu loh, karena aku diving kemana-mana ya gratis. Jadi enak banget. Aku tuh kayak banyak dapet experience keluar kota gitu kan. Ya itu sebenarnya gara-gara dari presenter itu gitu. Tapi sebenarnya untuk sebagai presenter pun belajar teater itu Ngaruh dong, karena kan artikulasi, terus juga ya gini, berhadapan dengan lawan bicara seperti apa gitu. Karena kan kalau di teater kan belajarnya menyeluruh ya, mulai dari monolog nih, kita ngomong sendiri kayak orang gila gitu, tapi harus seru, orang dengerinnya yang kayak gitu-gitu. Nah itu ngebantu banget sih teater tuh buat aku sebenarnya gitu. keren banget. Nah tapi kalau dukanya ya itu ya, saat aku jadi presenter harus ninggalin anak. Mau nggak mau anak jadi dititipin ke kakak kan gitu. Terus dan anak aku waktu itu juga masih kecil lagi, masih umur 4 tahun ya. Jadi aku tinggal belum terus. ngerti. Iya, ya udah ngerti sih dia. Udah ngerti, dan untungnya anak aku itu ya udah dia paham nih, oh ya bundanya kerja yang kayak gitu. Ya dukanya itu aja sih. Jadi ada momen-momen yang aku lewatin, momen pertumbuhan anak aku yang aku lewatin karena memang di saat itu aku harus keluar kota.
Nyesel nggak? Enggak sih, Pada akhirnya nyesel nggak? enggak. Jadi kalau aku punya prinsip hidup aku adalah nggak usah menyesali apapun yang udah terjadi. Karena di balik semua yang sudah terjadi itu pasti ada hal lain yang memang harus dilakukan saat itu, gitu. Hal lain yang bisa diambil pelajarannya. Jadi kalau kamu menyesali itu berarti nggak bersyukur dengan keadaan yang saat itu ada. Sedangkan kita tuh harus bersyukur aja. Kalau kita nggak bersyukur tuh lama-lama capek sendiri di kitanya gitu loh. Jadi nggak ada sih, aku nggak ada nyesel. Bener-bener sampai saat ini ya, apapun kesalahan yang pernah aku lakuin di masa lalu itu nggak aku seselin. Karena penyesalan itu nggak berguna. Yang berguna adalah gimana cara lo itu perbaikin kesalahan lo yang dulu. Lo nyesel tanpa perbaikin, percuma. Jadi buat apa? Buat apa lo nyesel, terus kayak nyesel tapi nggak kemana-mana, nggak melakukan apa-apa, buat apa? Jadi kalau gue sendiri nggak ada yang gue sesalin. Di titik apa ketika kamu merasa kayak oke, kayaknya gue nggak, karena pasti orang ada fase terpuruk atau depresi atau sedih yang kayaknya gue juga susah nih untuk move on gitu. Titik apa yang ngebuat Kiki Mustika bisa jadi kayak sekarang dengan mentalnya yang luar biasa? Di titik apa ya? Sebenarnya lebih di titik pasrah sih. Jadi kayak pernah cobaan yang benar-benar bertubi-tubi terus kan gitu kan. Kadang-kadang ya namanya manusia ya, kayak bilang ini kok nggak adil sih, kenapa gue mulu ya yang kena segala macam. Itu kan ya manusiawi lah ya seperti itu. Tapi ya di saat kayak gitu justru kita harus mikir, oh ya coba ya kalau misalnya kakak gue yang kena kayak gini, dia kuat ya nggak ya ngadepin kayak gini. Ini mungkin dikasih ke gue karena memang gue yang kuat melalui ini gitu. Aku sih udah mikirnya kayak gitu aja, dan untungnya kan punya anak-anak ya. Jadi kayak gue nyerah buat apa? Anak gue nanti siapa nih yang jagain tuh siapa? Iya, jadi memang benar-benar penguat gue saat nyobain semua, saat ngelewatin semua cobaan tuh ya anak-anak sebenarnya. Gitu. Nah, kali ini aku mungkin mau sedikit nanya personal ke Kiki ya. Ya terserah sih, monggo kalau mau ceritanya gimana gitu. Jadi aku tuh pernah dengar kalau ayahnya Kiki tuh meninggal dunia karena menjadi korban kriminal. Boleh sharing sedikit di sini? Ya sih. Jadi ya apa ya, papa aku itu meninggal dari aku umur berapa? 2 tahun atau 3 tahun ya. Aku sendiri tuh nggak ingat. Ya memang jadi korban kriminal, ya masalahnya tuh uang sebenarnya. Duh, iya sih, uang tuh. Dan itu sama sahabatnya sendiri. Gitu. Jadi tapi kalau buat aku sendiri ya karena nggak terlalu banyak ingat, dan aku pun juga tahu ceritanya ini dari koran yang dikasih lihat. Jadi oma aku tuh sempat nyimpenin korannya. Jadi itu sampai masuk koran karena memang jadi papa aku meninggal dan nggak ditemuin jasadnya sampai sekarang. Jadi baru ketahuan dibunuh itu jasadnya udah ditemuin tahun 92 atau 93 gitu kalau kata kakak aku ya. Jadi awalnya tahu dibunuh itu karena tersangkanya ketangkep. Gimana caranya bisa ketangkep kalau? Karena dia melakukan hal yang sama lagi. Astaga. Gitu. Dan saat ditanya korbannya itu siapa, salah satunya adalah papa aku. Gitu. Ini pun aku tahu ceritanya juga dari kakak aku sih, karena kan memang aku masih kecil banget ya saat itu. Jadi aku sendiri nggak tahu. Nah kakak aku cerita seperti itu. Jadi ketahuannya itu karena ya justru tersangkanya duluan yang ketangkep, baru dikasih tahu korban yang lain. Iya. Sedangkan jasadnya sendiri dimakamin di mana tuh nggak tahu. Karena jadi katanya tuh kemungkinan sudah sempat ditemuin jasadnya, tapi karena tidak ada identitas dan tidak berhasil diidentifikasi, ya akhirnya dikubur massal atau dimakamin dengan Mr. X lah gitu, nggak ada ininya. Jadi ya kita sekeluarga pun nggak ada yang tahu gitu. Nah kalau aku boleh tahu itu alasannya karena uang itu dia melakukan hal yang sama di semua, terus gimana tuh ceritanya? Ya jadi tuh kalau kata kakak aku ya, jadi tuh sebenarnya awalnya niatnya bisnis.
Jadi papa aku ini diajak bisnis sama temennya, bisnis TV atau apa gitu ya. Nah papa aku udah bawa uangnya. Ceritanya diajak mau lihat barang-barangnya. Nah di perjalanan itulah katanya cekek dari belakang kayak gitu. Ya udah kita nggak tahu kejadian di Dia sendirian. Papa sendirian. Karena temennya. Gitu. Makanya dia percaya. Iya. Jadi ya aku baru dikasih tahu tuh sama oma tuh kelas berapa ya? 5 SD atau kelas 6 SD gitu loh. Pokoknya saat aku udah agak besar lah. Sebelumnya tuh aku taunya cuma ya papa aku meninggal gitu. Penyebabnya kenapa tuh aku nggak tahu. Sampai itu aku dikasih lihat beritanya, ya korannya itu kan. Ini papa kamu tuh meninggal karena ini gitu. Terus aku pas dengar, wah bapak gue masuk koran nih gitu. Itu benar, itu Apalagi anak kecil kayak bangga. wah bapak gue bisa masuk koran nih, masih belum connect kemana-mana gitu loh. Terus cuman ya memang dari situ sih aku kayak yang oh ternyata uang tuh sejahat itu ya gitu. Di situ itu momen pertama aku langsung kayak oh berarti gue harus hati-hati nih ya kalau masalah uang gitu, karena ternyata dampaknya nggak baik gitu. Itu sih. Berarti karena masih kecil mungkin nggak terlalu trauma ya. Maksudnya untuk menghadapi luka itu masih bisa santai atau udah berasa kan kadang ada ingatan masa kecil ya yang kayak oh ya kayaknya aku tahu deh gitu. Ada nggak sih tiba-tiba memori yang Enggak. Jadi aku tuh emang nggak ingat apa-apa sih sebenarnya. Tapi jadi kalau untuk trauma kayak kehilangan papa gimana tuh aku nggak ada memori tentang itu. Jadi karena terbiasa aja kayak tadi nggak ada. Iya, tapi kalau aku tuh lebih ke tumbuh tanpa orang tua. Nah itu sebenarnya sih. Jadi trauma aku adalah tumbuh tanpa sosok seorang ayah dan tanpa ibu juga gitu. Karena memang mama aku keluar negeri. Jadi papa aku tuh meninggal hilangnya itu udah mulai dari tahun 91 ya, sekitar 91 92 lah. Nah mama aku pun nggak lama menikah lagi, pindah ke Belanda gitu. Dan aku sama kakak aku nggak diajak. Jadi di sini gitu. Nah jadi aku tuh proses tumbuhnya itu ya aku sama oma, yang mana oma aku pun single parent saat itu. Jadi kalau aku tuh traumanya lebih ke tumbuh tanpa sosok yang lengkap gitu. Oke, nah itu sebenarnya bikin aku penasaran juga sih. Ada daddy issues nggak? Maksudnya kadang kita sebagai wanita, kayak aku lihat kan Kiki kan mandiri ya sekarang ya. Maksudnya walaupun cantik, feminim, bisa ya maksudnya bekerja gitu, tapi mentalnya tuh mental kuat gitu. Ada nggak itu maksudnya yang ngebuat jadi sifatnya jadi ke arah situ atau? Enggak, kalau aku tuh malah lebih ngerasainnya ya yang berat itu saat aku puber sebenarnya. Oke. Karena kan pubernya udah mulai kenal cowok yang gitu kan. Nah aku tuh nggak punya gambaran sosok laki-laki yang baik tuh kayak apa sih. Aku tuh nggak punya gambaran itu. Kakak perempuan atau laki-laki kalau aku bilang? Aku gedenya sama kakak perempuan. Jadi sebenarnya aku punya kakak laki-laki dan punya adik laki-laki. Tapi itu kita jadi dipisah tuh, berempat tuh dipisah. Yang laki-laki ikut keluarga dari papa, yang perempuan itu ikut keluarga dari mama gitu. Nah, jadi memang serumah itu isinya perempuan dan oma aku pun pas itu single parent. Jadi memang benar-benar pure aku nggak tahu nih sosok laki-laki baik tuh kayak apa sih gitu. Nah itu tuh berat tuh pas puber, karena aku tuh nggak tahu ini perlakuan laki-laki seperti ini ke gue tuh sebenarnya normal nggak ya? Normal atau enggak ya yang kayak gitu. Jadi itu aku ngerasa ngaruhnya tuh di situ banget gitu. Dan apa ya, harus belajar sendiri dalam hidup gitu. Kayak nggak ada yang bisa ditanya sosok. Iya betul, karena kan memang oma aku kan juga sebagai tulang punggung ya. Jadi pulang tuh juga selalu malam gitu. Jadi ya semuanya tuh aku belajar sendiri. Melalui masa-masa pubertas aku tuh kayak ya udah dengan apa ya, dengan pengetahuan apa adanya aku aja gitu loh. Ngelihat tante aku, ngeliat kakak aku, tante aku, kakak aku dia begini, oke, gitu loh. Jadi nyontoh aja. Sebenarnya lebih nyontoh aja gitu. Berarti di saat itu siapa yang paling berjasa di dalam proses
mencari jati diri ya jatuhnya ya dengan segala. Oma sih, karena Oma Walaupun itu kan galak banget. Jadi buat nggak tahu ya kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh katanya nggak boleh digalakin. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku tuh malah merasa aku dulu digalakin itu adalah suatu anugerah loh. Karena itu yang bikin kuat sekarang. Lo mau marahin gue, oma gue lebih galak daripada lo gitu. Jadi emang Iya, gitu. paham Jadi sih. kalau misalnya sekarang tuh model-model parenting anak tuh nggak boleh dimarahin sama segala macam. Kalau aku tuh malah lebih setujunya emang perlu digalakin deh. Karena ya itu yang bikin mental kita kuat gitu. Tapi kan ya balik lagi ya, beda-beda ya. Orang-orang kan kadang-kadang ada yang dimarahin malah drop. Nah untungnya kalau aku memang bukan tipikal yang dimarahin terus drop. Aku kalau dimarahin ya, oke, gue buktiin gue bisa baik gitu. Oma aku mah galak banget, mukul ya mukul, nendang ya nendang gitu loh. Jadi sosok laki-laki yang aku dapet ya sebenarnya dari oma aku yang tomboy gitu loh. Cuman jadinya ya emang jadi perempuan galak aja gitu. Ya, bagus sih. Positifnya berarti bisa lebih kuat dalam mungkin di dunia entertainment juga kan banyak hal yang ngebuat kita mentalnya drop kan. Jadi kayak ayo hajar aja deh, yang penting gue dapet duit misalnya gitu. Bener. Dari situ ternyata ujiannya Kiki nggak sampai situ aja. Ya namanya hidup. Nah, ya betul, aku pengen belajar juga tuh. Tanda-tanda orang masih hidup adalah kita masih dikasih ujian. Kalau kamu nggak mau dikasih ujian ya jangan hidup. Itu. Jadi ya udah bersyukur aja dikasih ujian, berarti oh iya berarti kita masih dikasih kesempatan hidup. Udah gitu aja. Benar sih. Nah itu ujian hidup keduanya itu yang aku tahu juga, itu dia juga ditipu sama orang terdekatnya. Nah gimana itu ceritanya? Ya gimana ya, emang bukan rezekinya aja kali ya. Jadi bukan orang ya kerabat dekat yang kebetulan memang deket banget gitu kan. Sebenarnya mungkin dia nggak niat nipu, cuman memang salah jalan aja gitu. Ya pelajaran sih, karena gini loh, aku itu tipikalnya ya karena aku memang nggak mau ambil pusing masalah uang ya. Balik lagi, aku nggak mau ribut yang namanya masalah uang. Jadi aku tuh selalu yang ya udahlah gitu, dan aku kayak percaya aja. Kamu percaya nggak? Aku itu nggak percaya sama adanya orang jahat kalau kita nggak jahatin duluan. Jadi aku selama ini selalu mikir kayak dia tuh dijahatin pasti karena dia jahat duluan deh. Gitu, pasti ada kesalahan yang dilakuin deh. Yang kayak gitu. Nah, aku itu baru percaya memang ada orang yang emang jahat tanpa kita harus berbuat jahat itu lah sekitar umur 20-an. 24 ya. Itu pun gara-gara dijahatin sama kenek bus gitu. Jadi orang yang nggak dikenal. Iya, orang yang nggak kenal. Maksud aku, nah gue udah ngasih duit, ternyata gue malah diturunin tengah jalan gitu. Oh ada ya orang yang jahat begitu. Nah itu tuh aku kayak, oh ternyata emang benar ya. Ada orang yang memang jahat tanpa harus kita jahatin gitu. Nah jadi ya waktu itu identitas aku dipinjam untuk menyelesaikan masalahnya kerabat aku ini, jadi minjem uang ke bank gitu. Pakai datanya pakai data aku, nama aku gitu, karena aku udah kenal deket ya, maksudnya percayanya bukan berapa persen lagi, memang udah 100% benar-benar percaya gitu loh. Oh ini orang tuh nggak mungkin lah dia jahatin gue gitu, karena deket banget aku sama dia itu. Terus ya udah, ternyata di perjalanannya nggak dibayar lah itu mulai cicilannya, karena ternyata dia ada kasus-kasus lainnya yang bikin dia harus di PHK dari tempat kerjanya. Jadi dia pun nggak ada uang untuk bayar gitu kan. Ya memang simpel jawabannya, ya gimana, nggak punya uang ya emang nggak bisa apa-apa juga sih gitu. Cuman itu juga pelajaran sih buat aku. Itu tuh kan kejadiannya sekitar tahun 2019 ya. Waktu itu tuh aku pas lagi mau lahiran anak kedua. Itu sempat uang untuk rumah sakitnya sempat dipinjam. Hampir nggak bisa bayar rumah sakit tuh ya. Tapi untung ya dia bertanggung jawab masih itu, jadi masih sempat dibayar. Sampai akhirnya pas anak aku usia 3 bulan lah, itu udah fix dia nggak bisa bayar. Iya. Tapi berusaha tanggung jawab atau hilang aja?
nggak berusaha tanggung jawab juga sih, karena memang dia nggak ada kerjaan gitu. Pokoknya selalu Ya alasannya udah ya aja. gimana gitu. Dan memang saat itu ya disayangkannya orang-orang yang aku harapkan bisa ngebantu, yang aku percaya nih, oh ya tenang nanti aku yang handle gitu. Ternyata malah apa ya? Aku nggak mau bilang menusuk sih karena terlalu kasar ya, tapi ya malah mengecewakan lah gitu. Nah di situ kayak aku yang oh oke. Ternyata hubungan darah juga nggak menjamin gitu. Dan itu sih sebenarnya yang berat sama aku. Karena ya dengan kejadian kayak gini, aku jadi kehilangan dia. Tapi aku bisa ngerasain sih rasanya Hubungan aku sama dia itu sedekat itu gitu loh. Nggak nyangka aku sama dia itu harus akhirnya ya udah, memang aku yang bilang udah deh kita masing-masing aja. Emang aku yang bilang gitu karena capek ya. Aku pun nggak mau berharap dia bayar. Pokoknya aku nggak mau berharap apa-apa karena semakin aku naruh harapan ya semakin sakit gitu loh. Jadi cuman ya kalau aku pikir-pikir ya, dulu kita sedekat itu loh. Ternyata lo tuh nggak sesayang itu ya sama gue sampai mengorbankan kedekatan kita ini cuman karena uang gitu. Tapi ya namanya pelajaran hidup ya. Memang nggak ya kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu dari mana. Bener sih. Jadi itu yang emang jadi ya udah gitu. Dan untungnya di balik orang-orang yang mengecewakan tetap ada keluarga aku yang mensupport, yang masih tetap ada keluarga aku yang ngedukung aku lah gitu. Jadi ya pokoknya ya hidup ini balance lah. Ada orang yang jahat sama kamu, tapi pasti ada juga orang yang baik sama kamu gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang jahat terus kamu jadi menyamaratakan semua orang tuh pasti nggak bisa dipercaya, semua orang tuh pasti begini, pasti begini. Enggak gitu, karena memang ya udah balance aja. Ada yang jahat, ada yang baik gitu. Ada yang nggak suka sama kita, ada yang suka sama kita. Ya kita nggak bisa ngatur itu semua gitu. proses untuk pasrah dan berserah ya. Jadi nggak berharap apapun sama manusia itu yang susah sih. Iya kan? Itu susah. Maksudnya kadang kita kan nggak pernah tahu. Misalnya kayak, oh ternyata aku sayangnya sama dia nih. Iya. Misalnya dari keluarga, apa pasangan atau apa gitu. Justru orang yang kita pilih untuk kita sayang, Iya. justru dia yang paling bisa nyakitin kita kan. Iya, dan mungkin justru itulah yang bikin sakit banget gitu. Karena mungkin kalau orang yang nggak lo kenal terus nyakitin lo, oh ya udah, dia nggak kenal gue gitu. Dia nggak tahu, gue nggak tahu dia kayak gimana. Tapi yang paling bikin sakit adalah gue kenal lo banget gitu loh. Gue tuh kenal lo banget loh, gue tahu banget, dan lo juga tahu gue banget lo seperti apa gitu. Kok tega sih yang kayak gitu? Lebih ke situ sih. Jadi sakitnya ya memang bukan ke uangnya ya. bukan ke uangnya. Benar, paham. karena ya itu balik lagi ya. Karena aku nggak pernah mau ambil pusing masalah uang. Buat aku Sama lagi. uang itu ya udahlah, kalau misalnya memang kita ketipu mungkin ada yang nggak halal yang kita dapetin atau yang kayak gimana. Cuman kepercayaan itu loh yang susah sebenarnya gitu loh. Kepercayaan, kekerabatan gitu, itu semuanya disayangin sebenarnya gitu. Apa ya, gini deh, kalau lo ada utang sama orang atau lo tahu nih lo ngelakuin salah sama orang, gentle lah. Lo minta maaf, dan tapi bukan berarti lo minta maaf sekali terus urusan kelar, enggak gitu. Sorry nih, gue belum bisa bayar. Misalnya gue belum bisa bayar nih sekarang. Lo sekali ngomong, bukan berarti dengan sekali lo ngomong terus udah kelar. Gue udah pernah ngomong kok, dia sekali, enggak gitu loh. Dengan lo nunjukin, gue bantuin lo hal yang lain deh. Gue nggak bisa ngasih lo duit nih,
tapi oke deh, lu perlu bantuan gue apa, itu juga bernilai loh gitu loh, itu juga kita hargain loh gitu. Cuman kadang-kadang tuh orang tuh sering salah, begitu udah tahu ada utang malah kabur kadang. gue nggak ada uang nih, sorry ya, udah sekali ngomong gitu terus ngerasa udah kewajiban dia udah selesai gitu. Lo kan gue udah bilang nggak ada uang, ya nggak bisa gitu gitu loh. Lo tuh harus nunjukin, oh gue nggak bisa, gue nggak ada uang, tapi lo perlu bantuan apa, lo perlu nggak gue anterin kemana, lo perlu nggak jadi apa, gue jadi apa, tetap ada buat kita ya gitu karena loh. jangan ngancurin hubungannya aja sebenarnya tuh. Cuman ya sudah lah, namanya kita nggak bisa ngontrol orang lain kan sebenarnya. Gitu. Kalau boleh ngomong sama sosok kerabat kaki, Nangis lagi nanti. iya siapa tahu dia nonton, mungkin tergerak hatinya atau apa yang pengen disampaikan. Ya, mudah-mudahan kamu bahagia sama istri kamu sekarang. Mudah-mudahan kamu nggak mengalami apa yang pernah aku rasain. Ya, mudah-mudahan kamu dikasih kebahagiaan biar kamu tahu kalau kamu itu bisa bahagia sekarang. Nah, siapa sih? Ya karena dia masih kerabat ya, aku nggak mau ngedoain yang jelek-jelek juga. Karena kalau sampai doain yang jelek-jelek pun, kalau dia susah pasti gue nggak tega. Karena memang jeleknya aku adalah aku tipikal orang yang nggak tegaan gitu. Kalau bisa nggak sih, gue tuh bisa ya, misalnya orang nih chat gue, Mbak pinjem uang segini dong gitu, gue butuh makan gini-gini. Nah misalnya pas itu gue nggak ada duit ya, gue nggak minjem, tapi gue bisa kepikiran, gue bisa kepikiran, aduh gue nggak minjemin duit dia gimana ya, gue tuh bisa begitu, gimana ya, gue mau minjemin dia tapi gue nggak ada uang nih, aduh nanti dia nggak gue pinjemin bisa makan nggak ya, yang kayak gitu. Itu aku memang kepikirannya kayak gitu. Aku tuh jeleknya tuh di situ sih, kayak jadi kadang ngorbanin diri sendiri kan ya sendiri, maksudnya gitu. Bukannya ya paham sih. Nah makanya aku begitu kejadian yang ya itu rame ya, kejadiannya rame lah pokoknya, ribut lah antar, Tapi nggak sampai polisi kan, maksudnya internal keluarga aja. internal keluarga, hampir dipolisiin ya, hampir dipolisiin, tapi nah jangan gitu loh. Ya karena kan masih kerabat ya gitu, buat apalah polisi gitu. Dan itu saat ribut aku nggak pernah loh aku doain yang biarin ya itu orang biar kena batunya apa segala macam, biar ngerasain sakit gini segala macam, karma biar dia susah apa, seumur hidup ya. Karena aku mikir gini, kalau dia susah seumur hidup, gue nanti bisa jadi susah lagi. Impactnya ke dirimu lagi ya paham sih lagi gitu ya, kan. paham. Aku malah doain ya udah biar dia sukses, siapa tahu Bisa hubungan baik. Kalau dia sukses dia ingat, oh iya ya dulu gue cicilan sekian Ingat utangnya. iya gue cicilan sekian ini bisa gue bayar gitu. Aku malah doain ini biar dia sukses, siapa tahu dia jadi bisa bayar utang-utangnya gitu kan. Kalau dia tiba-tiba bayar utangnya kan berarti rezeki noplok buat aku gitu. Dan hubungan mungkin bisa baik lagi. Enggak sih kayaknya. Enggak. Karena apa ya, susah tahu kalau kepercayaan itu udah dirusak, baliknya itu udah lebih susah lagi gitu. Dan ya udah sekarang tuh pokoknya kalau lo ngeluarin duit buat seseorang, ya lo udah anggap aja duit tuh hilang. Lo mau ngutangin nih, pinjem dong 1 juta gitu, tapi lo bisa ngikhlasinnya cuma 500.000, ya yang lo pinjemin 500.000 aja mendingan gitu. Karena anggap aja begitu orang udah minjem duit lo, ya hilang udah kayak gitu. Ngasih iya, daripada lo ngarep balik nggak dibalikin tuh bakalan kesel banget kan, bakalan gondok gitu. Jadi ya udah itu sih. Cuman ya memang bahaya banget sih uang tuh ternyata, karena ya uang tuh nggak kenal saudara, nggak kenal teman baik, nggak kenal pasangan, ya memang benar-benar sejahat itu uang itu gitu. Ya pokoknya kalau dari aku sebagai orang yang
pernah merasakan juga apa yang terjadi sama Kiki. Aku cuman bisa bilang sabar sama percaya sama apa yang Tuhan kasih setelah ini gitu, karena pasti ada kebaikan di belakang itu semua yang menurut aku itu yang patut kita yakinin gitu. Untuk membuat waras aja sih ya kalau aku ya. Jadi selalu coba ambil pelajaran yang baik aja dari setiap masalah hidup yang sedikit menyedihkan ya. Oke, berarti terakhir untuk part yang agak sedikit berat ini, apa yang membuat kamu kuat sampai detik ini? Anak aku dan Oma. Oh, Oma masih hidup sampai sekarang sih. Oh, Masih sehat. Oma aku alhamdulillah hampir 80 ya. Tapi masih nyetir kemana-mana. iya, hebat. Hai Oma, sehat terus ya. Siapa nama Omanya? Oma Nani. Oma Nani. Sehat terus dan hebat udah buat Kiki Mustika kuat sampai sekarang. Oke, berarti sekarang kita ngobrol yang lebih santai aja ya. Yang tadi udah selesai, pokoknya kita doain terbaik buat Kiki Mustika. Amin. Buat semuanya ke depannya berkah, bahagia, pokoknya happy deh hidup. Oke, berarti sekarang kesibukannya apa nih? Aku sekarang lagi sibuk beracara. Apa tuh beracara? Jadi lawyer. Oh. Jadi aku sama teman-teman memang buka kantorku. Oh, nice. Dan ya udah teman-teman sekolah dulu bareng. Ya udah kita meniti bareng-bareng lah gitu. Lagi menikmati itu aja sih, sama sambil menuju proses jadi notaris juga. Oh, gitu. amin. Semoga lancar. Apakah pilihan di hukum itu salah satu faktor karena proses hidup? Oh iya. Oke. Langsung aku jawab. Terjawab. Iya. Aku itu baru mulai ngambil hukum itu kan 2016 ya. Oh. Itu memang setelah melalui proses hidup yang sangat pahit ya sebelum-sebelumnya gitu. Dan aku merasa, wah kalau gue ngambil hukum nih mungkin gue bisa ngebantu orang nih gitu. Karena memang waktu sebelum-sebelumnya itu ya kasus aku memakai jasa lawyer kan, dan ternyata mahal banget gitu. Nah aku kayak langsung pikiran gimana ya kalau orang-orang yang susah itu ternyata butuh jasa lawyer tapi nggak punya biaya gitu. Makanya aku udah deh, siapa tahu dengan ngambil ilmu yang baru Dan niat baik ya. Iya, Ya moga-moga berkasih. Karena biasanya kalau kayak gitu jalannya tuh pasti lancar. amin Ya, maksudnya kayaknya mudah-mudahan ya. gitu. Terus untuk sekarang ada goal lagi yang belum tercapai? Ada, ini goalnya itu sebenarnya dari aku mulai SMP sih. Aku itu udah punya niat buat naik hajiin Oma. Itu dari SMP tuh ya, aku udah punya niat itu. Ya sekarang jadinya ya tujuannya ya pengen umrohin Oma sih, karena kan kalau haji daftarnya lama banget ya. Jadi ya mudah-mudahan aja kesampaian bisa umroh bareng sama Oma. Itu sih goal utama aku sebenarnya itu untuk saat ini ya, bukan karir dan lain-lain, enggak. Karena Oma aku juga udah tua kan, mudah-mudahan Oma aku tuh dikasih umur panjang dan sehat gitu ya. Jadi aku bisa umroh bareng sama Oma. Itu goal aku, goal utama aku sebenarnya. Bahkan goal utamanya buat orang lain loh. Hebat. Iya lah. People pleaser atau merasa kalau bahagia ketika membahagiakan orang lain? Ya, aku bahagia ketika membahagiakan orang lain. Sama. Jadi nggak tahu kenapa ya, kepuasan aku sendiri aja ketika aku berhasil ngebahagiain orang lain. Aku bisa ngeliat orang tuh senyum, wah enak ya rasanya gitu loh. Kayak perasaannya tuh kayak lebih happy aja gitu. Berarti itu bahagia versi Kiki Mustika? Betul. Bahagia versi aku adalah orang-orang di sekitar aku semuanya harus bahagia. Bukan aku doang yang harus bahagia, tapi gimana orang-orang sekitar aku bahagia, di situ aku pasti bahagia. Sama banget. Oke, kita terakhir nih. Pesan apa sih yang pengen disampaikan buat para lovers yang mungkin pernah dan mungkin sekarang lagi menjalani proses yang mungkin sekarang udah pernah dilewatin sama Kiki dan mereka bingung how to do, harus kemana atau gimana gitu. Mungkin bisa kasih pesan tipsnya. aku yang pertama tentunya hati-hati untuk masalah uang. Dan
jangan pernah naruh harapan sama manusia, karena bagaimanapun ya sesama manusia bisa saling mengecewakan gitu. Dan nggak usah pernah putus asa, karena memang ujian itu dikasih ke kamu itu buat menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Gimana jadi bisa menjatuhkan seseorang itu adalah kesalahan dari kita menanggapi masalah itu. Jadi kadang-kadang itu kalau aku lihat banyak orang yang stuck melihat masalahnya tapi tidak mencari solusinya. Padahal ketika kita menghadapi suatu masalah, yang harus kita lakukan, solusi apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal ini secepatnya. Itu sih. Untuk kali ini pesan dan quotes-nya idem. Karena itu semua udah tersampaikan oleh Kiki Mustika. Terima kasih banyak atas waktunya, Kiki. Aku happy deh hari ini udah mau main kesini, terus sharing banyak hal yang bisa buat para lovers mungkin jadi lebih kuat juga dalam menghadapi hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube-nya Paragram, yaitu podcast Heart to Heart. Oke, sampai ketemu di podcast Heart to Heart berikutnya. Dah!